Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 2 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur. Ketika saya berkarya di tanah Papua, ada 2 orang anak dari pedalaman yang saya titip untuk sekolah di Nabire. Bisa dibayangkan, anak dari pedalaman lalu kemudian sekolah di kota. Ini merupakan sebuah langkah persiapan sebelum nanti SMA. Rencananya mereka akan disekolahkan ke Jakarta. Dan kini keduanya sudah di Jakarta. Suatu kali saya ajak mereka ke pasar dan belanja kebutuhan harian mereka. Mulailah mereka beri sabun, deterjen, biskuit untuk makan di asrama. Selesai belanja, ketika mau kembali pulang saya antar ke asrama. Tanpa sengaja saya melihat seorang anak ini memberikan 1 kotak biskuitnya kepada seorang bapak tua yang duduk di emperan toko. Saya tersentuh sekali melihat peristiwa itu. Dari keterbatasannya anak ini mau berbagi. Bahkan apa yang ia sukai ia berikan kepada yang membutuhkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Ketika ia bermaksud untuk mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi untuk beristirahat, untuk berdoa. Namun didapatinya orang banyak yang mengikuti dia. Yesus tanpa ragu mengulurkan tangannya, menjamah orang banyak dan menyembuhkan mereka. Kemudian ketika hari sudah mulai malam dan Yesus melihat orang banyak itu kelaparan, kembali hatinya tergerak oleh belas kasih. Dan ia berbagi roti dan ikan yang sedikit, dari 5 roti dan 2 ikan, namun berbuah kelimpahan. Disampaikan yang makan adalah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka semua makan sampai kenyang.
Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung dengan kata belas kasih. Dalam bahasa Inggris disebut compassion. Dari kata Latin com yang artinya bersama-sama dan patiri yang berarti menderita. Compassion berarti turut menderita bersama, menahan dan menanggung sesuatu bersama, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan membayangkan posisi diri dalam posisi orang lain. Dari makna ini, semoga menjadi peneguhan untuk kita kalau Yesus senantiasa berbelas kasih, menanggung setiap derita, menopang segala sakit penyakit kita, dan setiap perkara yang kita alami, Yesus senantiasa menyertai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Mau turut andil dan terlibat untuk menjadi berkat bagi yang lain. Bergerak hati untuk berbagi dan peduli. Dengan demikian kita telah mengungkapkan kesaksian iman kita. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.